Aksi Nyata Modul 2.3, CGP Rekognisi, Coaching Supervisi Akademik, Lilik Idayati, SPD, MPD, SMA Negeri 1 Bendungan, kelas 011 Angkatan 9. Latar belakang, dalam coaching kepala sekolah berperan sebagai coach yang dapat menuntun coach dengan mengajukan pertanyaan untuk menggali segala potensi dan kemampuan yang dimiliki coach dengan tujuan menuntun dan mengarahkan untuk mencari solusi pada masalah yang dihadapinya. Dengan kemampuan dan keterampilan bertanya, seorang coach dapat menyadarkan coach akan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya sendiri sehingga coach akan mendapatkan solusinya sendiri. Latar belakang, hal ini juga sejalan dengan sekolah kami yang memiliki guru dan juga murid dari berbagai karakter dan kekuatan serta permasalahannya sendiri. Oleh karena itu, melalui kegiatan coaching ini saya ingin menerapkan dan melakukan aksi nyata bersama guru di sekolah saya dalam mempraktikkan keterampilan komunikasi melalui coaching. Latar belakang, coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar untuk mencapai kekuatan kodratnya sendiri. Coaching juga dapat disebut sebagai hubungan kemitraan atau sebuah relasi dengan guru atau rekan sejawat sesama pendidik maupun dengan murid. Tujuan, mencoba mempraktikkan keterampilan komunikasi dengan pendekatan coaching di lingkungan sekolah bersama guru di SMAN 1 Bendungan dalam menyelesaikan tugas CGP Rekognisi Modul 2.3, mempersiapkan diri dalam penerapan pembelajaran untuk kedepannya, memperkuat karakter diri dalam hal coaching. Membantu rekan dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi dengan cara praktik coaching. Dukungan, 1 stakeholder, 2 guru pendidik SMAN 1 Bendungan, 3 peserta didik SMAN 1 Bendungan, 4 sarana prasarana SMAN 1 Bendungan. Tolak ukur, tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Tolak ukur, identifikasi, memberikan pertanyaan umpan balik untuk identifikasi potensi coach. Tolak ukur, rencana aksi, memberikan umpan balik rencana aksi menyelesaikan masalah. Tolak ukur, tanggung jawab, memberikan pertanyaan dan umpan balik berbobot dalam menjalankan rencana aksi. Lini masa, Senin, 23 Oktober 2023 berkoordinasi dengan Guru Kimia SMAN 1 Bendungan Ibu Wirda untuk melakukan coaching supervisi akademik dalam kelas 12 IPA. Lini masa, praobservasi, Rabu, 25 Oktober 2023 melakukan pendekatan secara perlahan rekan guru yang akan disupervisi. Rabu, 25 Oktober 2023 membuka diskusi dengan obrolan ringan tentang pembelajaran yang akan dikembangkan di kelasnya. Lini masa, observasi kelas, Rabu, 8 November 2023 membuka sesi curhat diskusi antar personal dan melakukan coaching supervisi dengan rekan guru. Lini masa, pasca observasi, Rabu, 8 November 2023 melakukan refleksi dan menanyakan hasil supervisi yang dilakukan kemarin serta memberikan umpan balik dengan berbasis coaching kepada rekan guru yang disupervisi. Praobservasi kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wirda, ini kita kan mau melaksanakan supervisi akademik di kelas. Kemudian sebelumnya saya mau menanyakan nanti tentang persiapannya penjenengan tes dalam keadaan sehat lah. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah sehat ya, alhamdulillah. Untuk hari ini ada di kelas mana aja? Di kelas hari ini di kelas 12 IPA 12 IPA untuk jam 1-2 sudah selesai ya. Baru jam 3-4 di kelas 11A, kemudian di kelas jam 5-6 di kelas 11C, kemudian di jam 9-10 di 10A. Oke, ya, mudah-mudahan lancar. Amin. Dalam rangka membersamai anak didik kita untuk mencapai kesuksesan gitu nggih. Bu Wirda, tujuan dari kita bincang-bincang ini sebetulnya hanya meyakinkan kami saja sebagai kepala sekolah gitu ya, untuk persiapan Bu Wirda dalam rangka pembelajaran di kelas. Oke, kita bincang-bincang santai aja.
Untuk hari ini berarti nanti kami membersamai penjenengan di kelas apa, Di Bu? kelas 11A jam 3.4. Di kelas 11A jam 3.4. Iya. Ini nanti materinya apa, Bu? Materinya tentang senyawa hidrokarbon bagian alkena dan alkuna. Oh gitu, nggih. Iya, untuk tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuan pembelajaran ini ya, memberikan bagaimana siswa bisa memberikan nama daripada senyawa alkena dan tujuan alkena. untuk pembelajaran hari ini 2 jam pelajaran itu seperti itu ya. Di sini menjelaskan kekhasan itu yang dulu. Nah sekarang kita hanya ya kan banyak ya, ini kan sebenarnya RPP ini modul ini untuk satu bab. Iya, untuk satu bab. Ini udah pertemuan keempatnya. Ya, nah, berarti kalau untuk pertemuan keempat, nah ini dia yang kelima. Nanti? Yang kelima ini membuat struktur dan memberi nama isomer-isomer alkana, alkena dan alkuna dan tata nama senyawanya ini. Oh ya, berarti diharapkan nanti anak murid panjenengan, putra putri panjenengan bisa membuat struktur dan memberi nama isomer-isomer alkana, alkena dan alkuna. Gitu nggih? Oke, alhamdulillah. Kemudian nantinya kalau sudah perencanaan pembelajaran hari ini gimana, Bu Wirda? Ya rencananya nanti saya setelah membuka pelajaran, baru kemudian memberikan apresiasinya, kemudian langsung saya bagi kelompok mereka. Oh gitu, pembagian kelompok ya. Kelompoknya supaya tidak ribet karena angkat-angkat kursi dan sebagainya, mereka berhadapan-hadapan dengan 4 orang terdekat saja. Oh gitu. Berarti menggunakan metode apa itu kalau seperti itu? Think Parser ya. Berarti berhadapan seperti itu ya. Berempat. Oh berempat ya. Berarti yang di depan sama yang di belakang gitu ya. Oke. Kemudian untuk pembentukan kelompoknya tentunya itu sudah apa itu persebarannya juga sudah bagus ya. Mungkin sudah heterogen. Karena ya mereka biasanya duduknya kadang tidak tetap setiap hari. Oh gitu. Kadang hari ini siapa yang duduk duluan, siapa yang gitu. Jadi mereka tidak menetap itu aja temannya. Tentunya Bu Wirda kan sudah ngajar dari kelas 10, kelas 11 sudah paham karakternya anak-anak. Insya Allah dengan metode seperti itu kita harapannya mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah berarti ini nanti ada sesi apa lagi? Nah, setelah itu saya menampilkan video pembelajaran tentang bagaimana cara memberikan nama daripada senyawa alkena dan alkuna. Oh gitu. Nah, setelah itu diberikan soal kepada mereka setelah melihat video tadi, diberikan soal. Nah, mereka berkelompok itu menjawab masing-masing. Oh gitu, presentasi ya. Nah, setelah itu perwakilan saja 2 kelompok ke depan untuk memberikan hasil dari diskusi mereka tadi. Nah, luar biasa. Ada tanggapan dari kelompok yang lain nantinya? Nah, ada. Oh, ada. Oke. Kelompok yang lain di sini kelompok yang lain menanggapi. Oh gitu, luar biasa. Sudah ada saya rinci. Oh iya. Tinggal nanti cross check pada saat kita observasi di kelas ya. Kemudian nanti untuk kegiatan intinya itu, kegiatan penutupannya gimana, Bu? Nah, kalau di sini saya gini saja memberikan refleksi tentang apa saja yang telah dipelajari pada hari ini, kemudian melibatkan siswa itu memberikan pendapat apa kira-kira pendapat kalian pendapat pelajaran kita hari ini, bagaimana ada kesulitan sebagainya seperti itu. Oh gitu. Kemudian memberikan evaluasi, setelah itu saya berikan evaluasi hasil belajarnya dengan memberikan link ini di Quizizz. Oh gitu, atau luar dengan biasa. Jadi memang kita regulasinya ini kan sudah berubah. Jadi anak-anak itu sudah nggak akan artinya sudah familiar dengan gadget. Kemudian di sini Bu Wirda sudah mengikuti, akhirnya ada Quizizz ya. Iya. Luar biasa, anak-anak akan senang di sini. Mudah-mudahan pembelajarannya benar-benar student well-being ya. Oke. Kemudian untuk tapi kalau tidak selesai ini, kan waktunya kadang-kadang kita terlena di sini, mereka membuat dan sebagainya, tidak selesai di latihan evaluasi ini, mereka boleh mengerjakan di rumah. Oh ya, luar biasa gitu ya. Oke. Kemudian durasi waktu untuk hari ini direncanakan? Ya, direncanakan kalau untuk ini kira-kira 60, kan 2 jam pelajaran ya Bu ya, tapi sudah terpakai dengan ini ini kira-kira ini 40 menit, di sini gitu ya. Menit gitu dengan segala macam kekurangan. Iya, nanti bisa kita evaluasikan di akhir atau pasca kita observasi. Ngerti ya Bu Wirda? Iya. Kemudian bentuk penilaiannya gimana Bu Wirda? Nah, penilaian ya ini saya berikan ini khusus nanti untuk hari ini, khusus untuk hari ini
Nah, ini tadi saya berikan ini, ayo berlatih. Nah, jadi setelah dia pakai tadi, mereka kan sebenarnya sudah mengerjakan ini, tapi ini kan fleksibel ya, mengerjakannya boleh di rumah dan sebagainya. Ya, Nah, nanti karena kalau kan sekiranya kendala nanti waktu ya. kendala waktu, Ya. saya kasih soal 1 gitu kan nanti. Wah, Nah, luar biasa. nanti bisa enggak mengerjakannya? Bisa di antara pilih salah satu di antara. Oh gitu, ini, disuruh milih ya? Boleh milih. Iya, berarti kalau disuruh milih, Bu Wida sebetulnya sudah menerapkan yang disebut sebagai diferensiasi produk gitu ya, karena diferensiasi itu kan macam-macam, luar biasa sekali. Bu Wida terima kasih, mari saya ikuti panjenengan di kelas panjenengan ya, mudah-mudahan lancar gitu ya. Segala sesuatu diniatkan dengan ikhlas ibadah, insya Allah hasilnya juga akan Insyaallah. gitu nggih. Kita akhiri nggih Bu Wida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Proses awal observasi kelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita di jam ke-34 ini. Pelajaran kita kemarin sudah kita pelajari tentang bab kita tentang apa pelajaran kita? Babnya dulu. Tentang sudah dimasukkan ke dalam semuanya, tidak ada lagi sesuai dengan peraturan-peraturan di sekolah kita bahwa semua siswa pelajar SMA Negeri 1 Bendungan harus menggunakan pakaian yang rapi. Tidak ada bajunya yang dikeluarkan lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang Ibu akan absen kalian dulu. Ya. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Ya, kita cek dulu satu-satu sambil cek sound ya. Cek. Amelia Fajariana, oke. Amila Nurmayasari, Ananda Sita, Anissa Kusuma. Mana dia? Oh iya, cantik sekali, subhanallah. Anissa Nurmayasari, oke, di sekembar ya. Bangun Nur Cahyo, alhamdulillah sehat ya Bangun. Oke, alhamdulillah. Bayu Fernanda, waalaikumsalam. Monggo pinara Ibu. Ya. Bayu Fernanda, siap mana deh? Ya, alhamdulillah. Bayu Nanda, oke. Brilian Chandra, Candy Rahma, Denis Eva, Denny Agus, iya bagus. Dimas Febrian, Diah Ayu, oke. Dwi Kusnawati, oke. Elsa Vimania, oke. Hanul Mahful, oke. Ica Puspita, Inul Setiawati, Karisma Ayu, Langgeng Jati, Nasrul Karis, Niki Nanda, Osi Aditya, Putra Aditya. Di HP-nya anak-anak. Nah, coba bisa di-kan sayang, Ibu kirim, harus dikirim dulu ke HP ya? Iya. Observasi kelas. Nama senyawa alkena dan senyawa alkuna. Nah, sebelumnya kenapa kita mempelajari ini? Karena kita ingin mengetahui tata nama senyawa alkena dan alkuna seperti kalian telah mempelajari pada senyawa alkana yang sebelumnya. Sehingga dengan video pembelajaran ini nantinya diharapkan kalian mampu dengan baik menerapkan apa yang akan dipelajari di sini. Silakan kita lihat ya. Nah, silakan kalian perhatikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, silakan. CnH2n. Sedangkan alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n-2. Contoh-contoh senyawa alkena adalah etena dengan rumus molekul C2H4, propena dengan rumus molekul C3H6, dan butena dengan rumus molekul sehingga ikatan rangkap berikat pada atom karbon monoksida. Yang tertutup adalah penamaan. Penamaan untuk alkena dan alkuna
Hampir sama kan dengan cara nama Alkena, Akuna. untuk senyamaan ini dan terikat pada atau kandungan. Nih kata ibu. Nah kalian jawab nanti pas masing-masing kelompok menyiapkan pertanyaan, menjawab pertanyaan tadi. Satu orang atau dua orang nanti akan tampil ke depan untuk menyampaikan hasilnya, namanya. Ya silakan. Ini ibu tuliskan. Ini satu, kemudian soal yang kedua. Nah, silakan kalian coba jawab. Satu ini untuk Alkena, satu ini untuk Alkuna. Caranya tadi sudah dijelaskan oleh video pembelajaran tadi bahwa cari rantai terpanjang terlebih. Setelah itu diberi nomor. Dari mana nomornya? Dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, berarti kalau ini kalian lihat nanti dari kiri apa dari kanan nomornya. Setelah itu baru kalian tuliskan di mana. Ya, yang lain ayo segera. Ibu kasih waktu. Ini dapat bonus ini nanti. Ya, dapat bonus. Ini kesiapannya siap dulu. Nilainya kita lihat juga nanti benar apa tidak. Ya, gitu ya. Jadi ini keinginannya untuk tampil dulu. Bentar lagi ibu kasih waktu berapa menit lagi, berapa detik lagi untuk yang lain karena waktunya 5 menit. 5 menit hanya berapa? Ya, silakan. Yang dua-duanya. Ya. Kelompok Mila sudah? Belum. Kelompok Dwi sudah Dwi? Sudah. Nah, setelah ini kelompok Dwi ya. Ya. Nih, silakan. Yang sebelah sana ya. Yang lain melihat dan menanggapi. Ya, apakah sama dengan yang kalian buat? Apakah beda dengan yang kalian buat? Terus kalau beda tanyakan gitu. Kenapa kok saya seperti ini jawabannya, yang lain pertanyaannya begini gitu. Kelompok ini sudah? Belum Diki? Sudah? Sudah selesai. Kelompok ini juga sudah selesai? Sudah. Kelompoknya Ayu sudah? Belum? Kelompoknya Alhamdulillah belum. Oke, tinggal nama. Jawabanmu yang tak sama itu. Namanya apa? Coba. Sebutkan ya, keras-keras suaranya. 2, 4, 2. Nah, penomoran yang diberikan oleh Karisma dibuatnya dari arah sini. Mungkin dia teringat kepada cara pemberian nama Alkana. Karena di Alkana katanya apa? Berilah nomor pada yang terdekat dengan cabang. Makanya dia buat nomor dari sini. Alhamdulillah. Berarti untuk pemberian nama Alkena dan Alkuna pada hari ini sudah kita selesaikan. Nah, untuk itu kalian nanti harus mengerjakan soal hari ini juga yang kalian buka nanti di Quizizz ya. Quizziznya linknya Ibu kirimkan lewat ini WA ya.
Nah, Ibu kirimkan lewat WA. Nah, sudah ada. Nah, di dalam buku siswa tadi ada beberapa nomor soal. Nomor soal yang ada di sana pilih oleh kalian yang kalian merasa sanggup atau mampu mengerjakannya. Ibu tidak menyuruh kalian mengerjakan semuanya. Halamannya sini Ibu bukakan sayang. Nah, halamannya di buku siswa tentang Alkena. Oke, di sini halaman 106. Silakan kalian buka halaman 106. Kita tetap menggunakan buku paket, buku siswa yang diadakan oleh Dinas dari kamu punya buku enggak? Enggak dibawa bukunya. Ini enggak dibawa buku juga. Nah, di foto. Ya cepat, di foto saja. Kalau enggak dibawa bukunya. Oke, silakan di foto saja sayang. Ayo, Len. Yang lain ini di foto. Ini ada, ini kan kelompok saya berkelompok di sini biar tahu dia temannya tahu. Nah, tidak semua kebagian Bu. Satu per meja ya. Ya. Ini sudah ada bukunya sayang ya. Sudah. Ya silakan pilih mana yang termudah ya. Yang termudah. Ini soal nomor satunya kan nomor 3 itu. Ya, nomor 2 dan nomor 3 itu kan membuat struktur ya. Kalau nomor 1 kamu membuat nama daripada senyawa yang sudah ada. Nomor 2 itu strukturnya kan dikerjakan yang nomor yang sudah diberikan tadi. Ayo silakan buka. Nih, mana HP-nya tadi? Nah, ayo, mana nomor yang kamu pilih yang nomor berapa? Nomor B. Nomor B atau nomor 2? Nomor berapa? Pilih nomor berapa? Aku nomor 3. Nomor 3. Enggak, satu kesatuan. Namanya berkelompok satu soal. Nomor berapa? Nomor 3. Ya udah, ambil nomor 3. Nomor 3 A dan B coba. Nah, ayo silakan. Ya, kalau begitu tidak bisa-bisa kita. Gantian, Bu. Dari Pai saya. Bisa chat Ibu. Ibu siap menerima japri kalian. Bu, ini saya tidak paham. Kenapa begini? Ibu bisa menjawabnya. Semalam-malam apapun. Dulu Zulfa pernah bertanya sama Ibu jam 12 malam. Ibu jawab insya Allah. Ya. Nah, ada lagi di kelas yang lain ditanya jam 11 malam. Bisakah kalian mengerti tentang pelajaran hari ini? Bisa. Paham pelajaran hari ini? Paham, alhamdulillah. Sebagian besar paham. Ada juga yang belum paham, itu pasti, ya pasti. Tapi usaha untuk memahaminya bisa pelan-pelan, ya bertahap-bertahap. Insya Allah besok akan ada lagi yang akan kalian tanyakan kepada Ibu. Nah, kesimpulannya, bagaimana cara pemberian nama Alkana dan Alkena serta Alkuna? Hampir sama. Dimulai dari mana? Dari yang terdekat dari Nah, kalau Alkana dulu, dimulai dari mana nomornya? Dari yang terdekat, ujung yang terdekat dengan cabang. Kalau Alkena dan Alkuna? Ya, yang terdekat dengan rangkap, ikatan rangkap. Semuanya sama-sama dibuat terlebih dahulu yang namanya rantai utama atau rantai kalau Ibu boleh mengatakan pohon Alkana, pohon Alkena, pohon Alkuna juga bisa. Pada hari ini sudah selesai, maka Ibu ingin mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Ingat bahwa pelajaran kita minggu depan itu adalah isomerisasi tentang senyawa Alkena dan Alkuna. Ya, ingat apa pelajaran kita minggu depan? Isomerisasi Alkena dan Alkuna. Ada di buku paket? Di buku siswa ada kan? Silahkan kalian baca nanti pada saat ada penjelasan kalian tidak blank sama sekali. Ada dasarnya kalian untuk mempelajarinya. Nah, untuk itu selain daripada itu juga tadi dalam hari ini juga mungkin Ibu akan berikan link kepada kalian, link quizisnya. Nah, itu santai mengerjakannya. Kapan kalian bisa mengerjakan, yang penting siapa yang sergap pasti dia itu nanti pingin dulu. Senangi pelajaran, senangi semua yang ada di sekolah ini. Insya Allah akan sukses kalian ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita sama-sama menutup pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa. Ya, karena nanti sebenarnya ada doa juga di akhir pelajaran nanti di
jam terakhir ya, tapi hari ini kita mengucapkan berdoanya dengan mengucapkan doa kafaratul majlis ya. Kita baca dulu alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa menutup setiap majlis apapun, apalagi majlis ilmu. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sukses untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pasca observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tetap sehat ya, meskipun tadi sudah 2 jam pelajaran, hampir 2 jam pelajaran, nggih. Oke. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Insya Allah tadi hasil dari refleksi kami luar biasa untuk panjenengan. Monggo bisa dilanjutkan, dipertahankan, dan juga mungkin bisa dikembangkan yang lain, gitu nggih. Jadi tujuan kita adanya supervisi pasca gitu ya, pasca observasi itu tujuannya gini Bu Wida, yaitu kita akan tahu apakah yang sudah kita laksanakan di dalam kelas itu ada kendala-kendala. Kalaupun ada kendala, ada tantangan, maka bareng-bareng akan kita carikan. Kalaupun tidak ada, ya syukur alhamdulillah bisa kita lanjutkan, gitu ya. Oke, menurut Bu Wida untuk pembelajaran hari ini tadi di kelas 11A gitu ya, itu ada kendalanya, kemudian ada tantangannya, atau mungkin bahkan ada yang jadi harapan ke depannya saya akan bagaimana biar tidak seperti ini. Ya, banyak. Ya. Pastinya ada setiap makasih Bu Lili ya. Pastinya setiap pembelajaran itu apanya berbeda-beda. Kendalanya berbeda-beda. Hari ini tadi yang saya rasakan kendalanya itu tadi di media gitu. Nah, saya itu sebenarnya sudah menanyakan ke anak-anak alat di LCD kita steady, ready gitu. Bisa Bu, siap gitu. Nanti kalian tinggal jemput ke sekolah, ke kantor speaker kayak gitu supaya bisa terdengar video pembelajarannya gitu. Soalnya Ibu nanti akan ada video pembelajaran. Saya enggak ngasih tahu sama sekali Bu gitu kan. Enggak pernah. Saya kalau mau di supervisi enggak mau ngasih tahu anak-anak biar alamiah gitu. Jadi anak-anak tuh menjalaninya secara alamiah, mau berbuat seperti apa terserah mereka kayak gitu. Nah, itu siap Bu, ready katanya gitu. Ternyata di kantor ada speaker. Nah, speaker itu ternyata katanya harus ada inputnya punyanya Mbak siapa yang melatih tari gitu. Terus akhirnya saya juga enggak bisa menggunakan sebagainya. Nah, punya itu aja, punya Bu Ita. Ternyata kata Bu Ita mudah dengan pakai Bluetooth saja, ternyata tidak connect dengan ini saya. Nah, itu kan memakan waktu Bu Lili, itu kendala gitu kan. Seharusnya bisa lebih panjang sebagainya. Terus tahu seperti itu seharusnya bagaimana untuk ke depannya? Seharusnya sehari sebelum hari H itu kita sudah connect-kan dulu gitu, kita cobakan dulu. Tapi saya dengan PD-nya gitu loh Bu, gitu kan. Soalnya di kelas-kelas lain saya memakai media aman-aman saja, tetapi itu speakernya tadi yang ternyata cek sebelum pelaksanaan gitu, sangat diperlukan gitu. Sehingga kita tidak membutuhkan waktu yang banyak sampai memanggil guru yang meminjamkan gitu, kan merepotkan gitu. Kemudian ini tadi ketika kami lihat memang seperti yang penjenengan jelaskan sebelum supervisi, sebelum observasi di kelas, Bu Wida kan sudah bilang, ini modul untuk beberapa kali pertemuan. Terus ini kita nanti tujuan pembelajarannya kita gunakan yang keempat. Ini tadi apakah saya yang tidak melihat atau memang masih belum disampaikan? Saya sampaikan tadi, sudah saya sampaikan tadi. Tujuan kita hari ini adalah untuk memberikan tata nama senyawa arkanan. Itu tadi berdasarkan tujuan yang sudah penjenengan berikan, tercapai apa tidak dari? Insya Allah kalau menurut saya tercapai. Soalnya dari hasil evaluasi tadi itu sudah ada yang benar gitu kan. Cuma sedikit-sedikit saja mungkin kelebihan atau tapi namanya sudah benar gitu loh Bu. Dari yang dikumpulkan tadi Bu, saya cek langsung gitu jawabannya gitu. Evaluasinya langsung dicek. Kemudian ini tadi ketika kami amati
untuk kerja kelompok ya. Gitu. Untuk kerja kelompok itu ada anak yang aktif, kemudian ada anak yang kurang aktif, kemudian ada anak yang tidak aktif. Menurut Bu Wida itu bagaimana itu kalau seperti itu? Itu perlu pendekatan Ya, menurut saya gitu. menurut Bu Wida perlu pendekatan. Nah, Gimana pendekatan yang satu mungkin dia kalau laki-laki sama laki-laki biasanya itu kan mereka sama-sama malasnya. Jadi gitu? kurang termotivasi. Gitu ya. Mungkin sama-sama enggak ngerti, Bu. Gitu ya. Sama-sama enggak ngerti. Satu aja ngerti, kamu aja seperti itu loh, Bu. Yang saya lihat itu tadi gitu. Tapi kalau sekiranya dicampur laki-laki ada perempuan ada, jadi biasanya kan mengandalkan perempuan yang ngerti satu, jadi yang perempuan itu bisa menjelaskan gitu. Saya lihat pernah seperti itu, Bu. Jadi kalau di laki-laki sama laki-laki ya akhirnya kalau ada campuran gitu, Bu. Tapi saya itu mengambil berhadapan-hadapan biar enggak nukar-nukar tempat yang waktu yang lama gitu. Hanya efisiensi waktu saja saya ambil tadi, Bu. Sebetulnya di sisi lain efisiensi waktu, kemudian di sisi lain ternyata juga kurang efektif. Kalau tahu seperti itu nanti ke depannya gimana? Ke depannya saya akan mencoba melihat kondisi anak itu tadi sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri gitu. Dan kalau bisa gitu kan ada campuran mereka yang agak pintar satu, yang kurang satu, yang sedang satu kayak gitu. Kalau tadi itu yang kelompoknya Zulfa gitu kan, itu Zulfa sama itu tuh pinter dua-duanya kayak gitu. Nah, kelompoknya Dwi Agustina gitu tadi juga pinter-pinter. Nah, kelompok yang laki-laki itu sama merata semuanya sama-sama malas gitu loh, Bu. Tapi ya mau ada juga benarnya ada juga jawabannya tadi. Luar biasa ya, memang seperti itu. Kadang ada plusnya, kadang ada minusnya. Tetapi Bu Wida ternyata setelah melaksanakan ada beberapa kali untuk penghematan waktu tadi langsung gunakan tim mindset gitu ya, langsung berhadapan-hadapan sama tempat duduk yang di belakangnya. Di sisi lain jelas sudah efisien, kemudian di sisi lain ternyata kurang efektif untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Kemudian ternyata Bu Wida sendiri juga sudah ada solusinya ya. Insya Allah. Panjenengan kedepannya insya Allah itu akan mencari tahu identifikasi tentang kebutuhannya anak masing-masing, kemudian barulah nanti kita kelompokkan gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti ada hasilnya, kan itu kabarnya. Insya Allah. Semoga bisa, Bu. Iya, luar biasa. Kemudian ini tadi ketika kami lihat ya, Bu Wida tadi menggunakan video pembelajaran untuk menjelaskan tentang alkena sama alkuna. Iya. Menurut Bu Wida itu efektif apa tidak menurutnya Bu Wida? Lebih efektif. Daripada Bu Wida menjelaskan lebih efektif. Lebih efektif. Nah, kenapa demikian? Karena itu sudah teruntut gitu kan dari alkena satu-satu. Kalau saya menggambarkan sendiri, menuliskan sendiri, Bu, di papan tulis gitu kan butuh waktu. Nah, tapi kalau saya kurang jelas di sana baru saya nambahkan di papan tulis gitu loh, Bu. Jadi kan saya bervariasi tadi, Bu. Di situ juga ditampilkan, saya juga menjelaskan kekurangan apa yang kurang di sana tadi gitu loh, Bu. Menjadi efektif karena jika ada kekurangannya Bu Wida tadi sudah terlihat sekali sebetulnya. Hanya saja kami menanyakan menurut Bu Wida itu efektif apa tidak untuk hari ini. Ternyata insya Allah bisa dipertahankan ke depannya ya. Kemudian ini tadi setelah kami lihat Bu Wida luar biasa, mulai dari persepsinya, kegiatan intinya runtut, penutupannya juga demikian. Anak-anak bersama-sama diajak untuk mengadakan apa ini tadi merangkum gitu ya. Ya, oke. Kemudian refleksinya juga sudah bagus. Intinya bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Bu Wida tahu apakah nanti tetap akan menggunakan cara seperti itu atau mungkin bahkan dikembangkan atau mungkin bahkan tidak menggunakan cara yang seperti itu semuanya bisa diketahui ketika kita pada saat refleksi. Iya. Mungkin dari hari ini tadi Bu Wida, dari mulai awal panjenengan menjelaskan sampai dengan akhir, adakah yang terbesit di benaknya Bu Wida akan ada peningkatan atau pembaharuan atau mungkin akan ada ide ketika pembelajaran selanjutnya? Ya, muncul sih. Kalau tadi itu video pembelajarannya itu kan dari YouTube saya ambil. Nah, saya pinginnya suara saya sendiri nanti gitu. Ingin membuat sendiri. Sebenarnya juga sudah pernah, tapi tidak mata pelajarannya pokok bahasanya bukan itu. Jadi tidak bisa saya gunakan. Yang untuk khusus alkana hidrokarbon ini belum saya buat gitu. Saya senang sekali. Iya, saya senang sekali kita tidak
cukup dengan apa yang sudah kita lakukan, tetapi kita berusaha untuk mengembangkan. Apalagi kalau anak murid yang tampil adalah gurunya sendiri, kemudian suaranya gurunya sendiri, insya Allah itu akan sesuai dengan harapannya anak kita. Ngaten nggih, Bu Wirda matur sembah nuwun kata. Sama-sama, Bu Ya, Lili. mudah-mudahan apa yang kita lakukan secara ikhlas kepada anak bangsa akan mengimbas kembali kepada diri kita. Anak kita Amin. juga akan ada yang ngenteni. Insya Allah. Sama seperti penjenengan bapak anak. Gitu nggih. Matur sembah nuwun kata Bu Wirda, sehat selalu ya. Amin. Terima Oke, kasih Bu Lili Assalamualaikum doaanipun. warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.